Selamat berjumpa di Nurina Kestatria Channel. Saudara-saudara, kita akan mempelajari materi mengenai soal menjodohkan. Mari kita pelajari bersama. Soal menjodohkan adalah soal yang mengukur kemampuan peserta tes dalam mencocokkan, menyesuaikan, dan menghubungkan antara dua pernyataan yang disediakan. Saudara-saudara, soal ini terdiri atas dua lajur. Lajur pertama terletak di sebelah kiri yang berupa pokok soal, dan lajur kedua sebelah kanan berupa respon atau jawaban. Saudara-saudara, setiap soal pasti ada kekurangan maupun kelebihannya. Lalu, apa kelebihan dari soal menjodohkan? Tentu saja yang pertama adalah relatif mudah dalam perumusan butir soal. Kemudian yang kedua, ringkas dan efektif, dilihat dari rumusan butir soal dan pilihan jawaban. Kemudian yang ketiga, penskoran dapat dilakukan dengan mudah, cermat, cepat, dan objektif. Lalu apa kekurangannya? Saudara-saudara, ada beberapa kekurangan. Di antaranya adalah 1. Cenderung mengukur kemampuan mengingat, sehingga kurang tepat digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif yang lebih tinggi. 2. Kemampuan menebak dengan benar relatif tinggi, karena jumlah pernyataan soal yang terletak di lajur sebelah kiri dengan pernyataan jawaban dalam lajur sebelah kanan tidak banyak berbeda. Yang ketiga, tidak semua materi atau konsep dapat dilakukan dalam bentuk soal menjodohkan. Nah, sekarang kita lihat kaidah penulisan soal menjodohkan dari segi materi. Yang pertama, tentu saja soal itu harus sesuai dengan indikator. Yang kedua, soal harus logis dan homogen, ditinjau dari segi materi. Yang ketiga, rumusan pokok, soal, dan jawaban harus menunjukkan pernyataan yang berkaitan dengan materi yang diukur. Saudara-saudara, selain kaidah materi ada pula kaidah konstruksi. Apa saja? Ya, yang pertama, pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Yang kedua, pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban. Yang ketiga, pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Saudara-saudara, yang keempat adalah gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat dalam soal harus jelas dan berfungsi. Kelima, setiap butir soal dalam satu paket tes yang sama tidak boleh berisi informasi yang bisa mempengaruhi peserta didik dalam menjawab butir soal lain. Lalu yang keenam, pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. 7. Jumlah jawaban lebih banyak dari pokok soal. Kemudian 8. Pokok soal dan jawaban disusun secara sistematis dan kronologis. Kemudian yang 9. Pokok soal dan jawaban disusun secara homogen dan paralel. Kaidah yang ke-10, soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar maupun salah. Kemudian yang 11, kalimat pada pokok soal relatif lebih panjang daripada jawaban. 12. Pokok soal menggunakan angka sedangkan jawaban menggunakan huruf. Lalu saudara, kaidah dari segi bahasa. Dari segi bahasa, soal penulisan menjodohkan perlu memperhatikan hal-hal berikut. 1. Setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dan yang kedua, setiap soal harus menggunakan bahasa yang komunikatif. Yang ketiga, tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat, terutama jika soal akan digunakan untuk daerah lain atau nasional. Nah, saudara, kita lihat ada contoh soal bahasa Indonesia. Carilah jawaban yang benar di kolom sebelah kanan.
Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nomor 1 soalnya, carilah rangkaian cerita yang disusun secara kronologis. Kemudian yang kedua, struktur teks ulasan. Yang ketiga, modalitas bagian akhir cerpen. Kemudian isinya adalah A, sesungguhnya, B, alur, C, koda, D, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, rangkuman. Saudara-saudara, untuk kunci jawaban, ya, rangkaian cerita yang disusun secara kronologis 1 adalah apa? Ya, betul, B, alur. Kemudian yang kedua, struktur teks ulasan adalah orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan rangkuman. Sehingga jawabannya adalah D. Modalitas kita lihat. Oh ya, jawabannya A sesungguhnya. Kemudian bagian akhir dari cerpen koda. Saudara-saudara, secara sepintas soal ini benar. Namun kita lihat bahwa tentunya lebih baik kalau jawaban dengan soal, ya, ini lebih panjang ya bagian soalnya. Dalam soal ini mungkin ada yang perlu dikoreksi ya. Jadi berarti kan untuk soal nomor 2 walaupun sudah ada jawabannya, ini antara soal dan jawaban perlu direvisi. Revisinya ya, karena jawabannya ini terlalu panjang dibandingkan dengan soalnya. Terima kasih, silahkan memberikan tanggapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.